ini kami akan melakukan kegiatan coaching pra-observasi supervisi akademik. Dan sebagai aktor, saya sendiri, Salbiah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang, SDN 01 Bangurejo. Dan rekan saya, Bu Kotimatul Hasanah, selaku guru SDN 01 Bangurejo. Baik, kita mulai kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Kotim. Waalaikumsalam Bu Salbiah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini ya Bu. Tujuannya untuk mengembangkan diri kita Bu sebagai pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Ibu ambil untuk sampel supervisi akademik ini Bu? Insya Allah kelas 5 Bu ya, sesuai dengan kelas yang saya ampuh. Oke, kelas 5 ya Bu. Kapan kita akan melakukannya ya Bu? Insya Allah hari Kamis Bu, tanggal 1 Agustus 2024. Sepakat Bu, hari Kamis? Insya Allah sangat sepakat Bu. Oke. Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam supervisi ini Bu? Tujuan saya, ini murid saya dapat secara aktif untuk berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka Bu dengan kelompok lain secara percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Lalu apa nanti yang saya akan amati Bu? Ibu nanti dapat mengamati di kelas saya untuk di bagian keaktifan siswa Bu dalam saat mereka diskusi Bu, di mana siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi dan mampu menanggapi kelompok selain setelah berdiskusi Bu, karena selama mereka berdiskusi kelompok dan hanya beberapa siswa saya yang mau berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapinya Bu. Oh, jadi tentang keaktifan siswa saat berdiskusi berkelompok dan mempresentasikan ya Bu ya? Iya. Nah, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif tadi Bu dalam berdiskusi maupun menyampaikan tanggapan dan pendapat kepada kelompok lain? Rencana saya Bu ya, menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya Bu. Saya beri nama strategi salah bukan masalah, di mana dari pengamatan saya maksudnya Bu ya, selama ini sebenarnya murid menyampaikan pendapat namun tidak mau mengungkapkan disebabkan karena murid tersebut takut salah Bu selama ini. Sehingga dengan strategi salah bukan masalah, saya harapkan siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya sendiri secara baik Bu. Baik Bu, semoga nanti strategi yang Ibu miliki tadi bisa diterapkan dan berhasil ya Bu. Ya. Nah, harapannya setelah kegiatan pra-observasi ini apa Bu kira-kira? Harapan saya Bu, setelah mendapatkan instruksi mereka biasa aktif dalam pembelajaran khususnya Bu ya. Ketika berdiskusi mereka bisa aktif dan berani menyampaikan pendapatnya dengan baik. Oke Bu, baik. Saya kira cukup untuk kegiatan pra-observasinya. Semoga nanti supervisi berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang kita inginkan atau Ibu harapkan bersama. Ya, terima kasih Ibu Salbiah atas waktunya dan bimbingannya. Sama-sama. Salam dulu aja. Bukan udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah kalau baik. Hari ini anak-anak kelas 5 masuk semua nggak? Satu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk siapa? Masuk semua. Berarti alhamdulillah kalau hari ini masuk semua ya. Berarti sehat semuanya.
Silakan dipersiapkan untuk berdoa. Doa mulai. Konsentrasi. 1, 2, 3. Aku konsentrasi. Belajar tentang ekosistem. Subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dan ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pengamatan gambar, siswa dapat menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitarnya dengan komunikatif. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan menebak emosi siswa, mengembangkan pembiasaan emosi diri dan sikap empati sebagai bentuk interaksi terhadap sesama makhluk hidup dengan positif. Itu tujuan kita hari ini. Anak-anak, hari ini tadi kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang tugasnya anak-anak adalah mengamati gambar yang ada di depan tentang ekosistem laut dan pesisir. Ya, silakan anak-anak untuk mengamati gambar yang ada di depan. Gambar di gambar yang ada di depan tadi, Ibu akan memberikan dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa komponen penyusun ekosistem yang kalian amati dari gambar yang tadi? Bagaimana interaksi makhluk hidup tadi? Oh iya, tumbuhan dengan hewan. Terus apa lagi? Iya paling terbang dengan rumput. Oh, terbang dengan rumput. Oke, hebat. Oke, baik, kita lanjut. Untuk memahami materi yang tadi sudah disampaikan Ibu sesuai gambar, kita mendengarkan video ini agar lebih paham lagi. Oke, kita simak video berikut ini. Barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen air, udara, bebatuan, dan tanah.
Komponen biotik tersusun dari individu dalam jumlah, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganda. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi area dan pohon. Objek untung yang mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di lingkungan, sedangkan pohon tidak rugi akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan minyak. Ekosistem bukan hanya hutan ya, ekosistem banyak sekali jenisnya tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselimuti dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselimuti dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga sesuai dengan perasaan hati anak pada hari ini. Oke, siapa yang sesuai dengan gambar pertama? Tunjuk jari. Oke, sip, kita lanjut sesuai gambar kedua. Siapa yang sesuai dengan gambar kedua? Tidak ada. Gambar ketiga? Tidak ada juga. Kita lanjut gambar keempat. Ya, perasaan anak-anak yang sesuai dengan gambar 4 ada? Ada? Tidak ada juga. Gambar kelima? Tidak ada. Gambar keenam? Oke, 1, 2, 3. Kenapa Mbak perasaannya Mbak? Bahagia ya? Oke, kita cukup berkelompok untuk berdiskusi. Sesuai materi tadi yang disampaikan, kalian membentuk sesuai kelompok yang sudah kita bentuk minggu lalu ya. Ada kelompok apa saja kemarin? Merah, kuning, dan hijau. Nanti dikerjakan bersama kelompok masing-masing ya. Ini dibagikan, kalian pahami perintahnya. Oke, di kelompok kuning dan yang ini adalah kelompok hijau. Oke, yuk dikerjakan. Kelompok kuning, gimana kelompok kuning udah?
Bisa. Kelompok hijau gimana? Sudah selesai tugasnya? Mana tugasnya tadi? Yang mana Rizky? Ini ya. Kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, kita mulai dari kelompok merah. Yuk, kita perwakilan saja. Maju ke depan dari kelompok merah. Interaksi petani dengan padi sawah, interaksi hewan dengan tanah, komponen biotik manusia, burung ikan, komponen abiotik air dan Diskusi kelompok hijau. Ayo silakan perwakilan dari kelompok hijau. Silakan maju ke depan. Iya, di bawah. Tepuk tangan buat kelompok hijau. Berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi kalian dengan mempresentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Hari ini kita akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu tentang komponen ekosistem. Ada dua. Apa saja anak ekosistem? Skip. Apa saja hubungan interaksi yang sudah kalian pelajari tadi? petani dengan petani di sawah, Oh iya, terus apa lagi? hewan dengan Tumbuhan. Oke, terima kasih. Hari ini pelajarannya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi untuk minggu depan ketemu lagi. Baiklah, disiapkan untuk kedua kelasnya. berdoa mulai. Ya, sampai di sini saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kotim. Waalaikumsalam Bu Samia. Bagaimana kabar Ibu hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ibu Samia? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi, bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah Bu, perasaan saya lega, bahagia dan puas Bu. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran tadi sudah berjalan dengan yang direncanakan Ibu atau tidak ya? Alhamdulillah kegiatan pembelajaran tadi di kelas sesuai dengan yang direncanakan. Ibu apakah sudah merasa puas dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi? Alhamdulillah puas Bu. Kemarin kan kita sudah menuliskan atau merancangkan kegiatan yang ingin kita tuju ya Bu ya, ingin kita capai bersama-sama. Apakah sudah terlaksanakan oleh siswa kita Bu? Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan sudah tercapai. Namun ada sebagian yang
untuk strategi dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bu ya, itu menggunakan strategi salah bukan masalah. Oke, salah bukan masalah itu berarti nanti siswanya bisa maju ke depan semua. Kita nggak akan menyalahkan siswa salah satu, tapi kita akan menguatkan mereka ya Bu ya. Iya Bu, jadi mereka siswa itu nanti berani untuk maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya dan tidak takut untuk salah sebagai menyampaikan pendapatnya mereka. Oke Bu, kira-kira Bu, nanti siapa saja yang akan terlibat dalam penerapan strategi yang Ibu rencanakan tadi? Ya, siswa dan guru. Siswa dan guru, tidak ada yang lain Bu? Oke, cukup itu aja ya. Semoga kita bisa menerapkan strategi yang Ibu laksanakan tadi ya. Terus kedepannya nanti apa yang akan Ibu persiapkan dalam melaksanakan strategi yang Ibu rencanakan tadi? Persiapannya di dalam kelas siswa akan membentuk kelompok. Jadi setiap kelompok siswa itu akan membuat gambar dan yang satunya akan menyanyikan lagu dan satunya lagi akan menyiapkan untuk gerakan. Oke, berarti itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu ya? Iya, sesuai Oke, kebutuhan siswa. berarti Ibu nanti akan masuk ke pembelajaran yang berorganisasi ya Bu ya? Ya. Oke, semoga Ibu bisa melaksanakan strategi yang Ibu